Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Perkasa, absen 27 dari kelas TP2. Nama saya Dwiki Nursila dari XTP 2 nomor 10. Perkenalkan, nama saya Thomas Enjito Pertama, absen 32 dari kelas XTP 2. Perkenalkan, nama saya James Davi dari XTP 2 absen 18. Nama saya Rafael Isnanda, absen 25 kelas 10 TP2. Nama saya Putra. Absen 21 XTP 2. Halo teman-teman, di sini saya akan menerangkan tentang tujuan pembuatan wheel atau feeding. Salah satu sambungan yang bersifat sementara dalam dunia industri yang kedudukannya sangat penting adalah wheel. Selain untuk menyambung, wheel juga berfungsi sebagai pengikat sementara, alat pemersatu atau penerus atau transmisi daya penghantar, dan juga sebagai penggerak. Maka wheel itu sangat cocok untuk diketahui, dipahami, dan untuk dipelajari. Yang pertama, wheel sebagai pemersatu, artinya wheel berfungsi untuk menyatukan beberapa komponen menjadi satu unit barang jadi. Wheel yang digunakan yaitu wheel segitiga, baik metris maupun windward. Yang kedua, wheel sebagai penerus daya, artinya wheel digunakan untuk memindahkan suatu daya menjadi daya lain. Contohnya sistem wheel pada dongkrak poros transporter, pada mesin bubut, dan sebagainya. Dengan sistem wheel ini memungkinkan beban yang relatif berat dapat ditahan dan diangkat dengan daya yang relatif ringan. Wheel yang biasa dipakai ada wheel segi 4. Yang ketiga, wheel sebagai pencegah kebocoran, terutama pada sistem wheel yang digunakan pada sambungan pipa. Jenis wheel yang sering dipakai untuk penyambung pipa adalah jenis wheel windward. Sekian dan terima kasih. Mari teman-teman, saya di sini akan menjelaskan penggolongan ulir menurut bentuknya. Yang pertama ada ulir segitiga luar. Yang ini adalah ulir segitiga dalam. Dan yang kedua ini adalah ulir segi 4 atau square. Yang ketiga adalah ulir trapesium. Ulir trapesium ulir yang berfungsi sebagai ulir penggerak. Yang keempat adalah ulir bulat atau kenekal. Dan yang kelima adalah ulir tanduk atau semi trapesium. Penulisan standarisasi ulir menurut tingkat kekerasan. 55 derajat BFV atau British Standard Fine. 55 derajat BFP British Standard Pipe. UNF 60 derajat UNF atau Unified Fine. 60 derajat UNF Unified Extra Fine, dan 60 derajat UNC atau Unified Coarse. Prosedur pengetapan, memilih tab yang sesuai. Cara mengidentifikasikan penggunaan tab tangan. 1. Melihat jumlah cincin yang melingkar pada tangkai tab. 2. Melihat sisi potong atau ketirusan yang paling banyak tumpul sebagai permulaan. A. Tab tirus, ini bedanya, atau taper tab. Tab nomor 1. Untuk ulir yang dihasilkan dari tiap tab pertama besarnya 25% dari bentuk ulir yang sesungguhnya. Kedua, B. Tab setengah tirus, ini bedanya, atau full tab atau middle tab, atau tab nomor 2. Tab setengah tirus dipakai setelah nomor 1. Bentuk tirus pada ujung lebih pendek daripada tab nomor 1. C. Tab silindris
atau bottom tab. Ini bendanya. Atau tab nomor 3. Tab silindris, tab yang terakhir dipakai karena bentukan ulir sudah terbentuk dengan penuh. Tirus pada ujung. Pada tab nomor 3 sangat pendek sehingga dapat mencapai dasar yang maksimal untuk pembuatan ulir tidak tembus. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengetapan. Sebelum memulai pengetapan, benda harus dihidur dahulu. Ini. Setelah itu, benda yang sudah tidur dijepit dengan vis. Setelah benda dijepit pada vis, pertama jepit tab nomor 1 pada handle tab. Caranya seperti ini. Setelah itu, mulai pengetapan dengan memutar handle tab pada kedudukan tab tepat pada lubang dan diberi tekanan yang cukup sampai sisi potong tab membentuk ulir. Setelah itu, periksa hasil pengetapan dengan square length untuk menjaga ketegaklurusan hasil sebelum lubang dibuat ulir. Caranya seperti ini. Jika kedudukan tab miring, maka dapat diperbaiki dengan cara memberikan tekanan jaringan pada bagian yang berlawanan dan handle tab diputar. Setelah kedudukan tab sudah tegak lurus, dianjurkan untuk memutar tab arah kebalikannya seperempat atau setengah putaran untuk memotong tip agar tidak mengganggu proses penyayatan selanjutnya. Dalam pengetapan yang dalam, bahkan memutar kembali tab sampai keluar untuk menghilangkan tip. Cek kembali hasil pengetapan dengan square length. Setelah itu lanjutkan proses pengetapan. Lanjutkan pengetapan dengan tab nomor 2 dan nomor 3. Berikut saya akan menjelaskan cara membuat ulir dengan mesin bor. Pertama-tama pasang handle tab pada benda dan posisikan tegak lurus. Setelah itu tarik keluar dan setelah itu putar. Langkah selanjutnya adalah membersihkan. Kemudian selanjutnya adalah proses menyenai. Dalam proses menyenai, yang pertama adalah memilih senai yang sesuai. Membuat awalan diameter poros. Diameter poros yang akan dibuat ulir harus 0,1 sampai 0,2 mm lebih kecil daripada diameter nominal atau mayor dari ulir agar pada proses pembuatan ulir
ulir memutar handle Snake tidak terlalu berat. Jika benda kerja memiliki diameter 11 mili, maka kita harus menggunakan Snake ukuran M12. Ujung dari poros harus di chamber yang besarnya diameter lebih kecil dari diameter minor ulir, dengan maksud untuk mempermudahkan awalan pembuatan ulir agar dapat tetap tegak lurus. Selanjutnya adalah meletakkan benda kerja pada vise. Proses Snake. Pertama, jepit benda kerja pada vise dengan posisi tegak lurus. Yang kedua adalah posisikan Snake tegak lurus terhadap benda kerja. Sebagai pemulaan penyayatan, gunakan tekanan dengan memegang handle Snake dan diputar searah jarum jam. Setelah pemulaan penyayatan, teruskan tekanan penyayatan seperti dalam penetapan. Ada kalanya berhenti menyayat dan Snake diputar setengah putaran berlawanan arah dengan jarum jam untuk membersihkan chip, maka chip akan patah dan keluar. Lanjutkan proses menyenai hingga selesai.